Selama ini KUHP lebih berorientasi pada tersangka terdakwa dan kurang perlindungan korban. Dan adanya berbagai perkembangan hukum pidana, baik material maupun prosedural yang telah diatur pada berbagai undang-undang, maka menjadi penting untuk mengatur atau mengakomodir pemenuhan hak dan jaminan perlindungan saksi dan korban seiring dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan itu. Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tengah dibahas di DPR Republik Indonesia. Sejumlah permasalahan terkait perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana menjadi isu yang sangat penting dalam pembahasannya. Lalu tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh DPR RI dalam merumuskan undang-undang tersebut? Simak selengkapnya dalam Rumah Parlemen. Revisi Undang-Undang LPSK telah lama dibahas dalam prolegnas DPR RI. Bahkan dalam periode keanggotaan DPR RI sebelumnya, sejumlah pakar telah diundang untuk memberikan masukan terkait substansi RUU LPSK ini. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR RI tentang latar belakang pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang LPSK ini kan pertama kali dibuat nomor 13 tahun 2006. Kemudian diperbaiki atau direvisi ya, Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Jadi sudah mengalami sekali revisi gitu. Nah, sejak 2006 sampai dengan sekarang artinya sudah berapa tahun tuh? 19 tahun ya, 19 tahun. Dan undang-undang ini harus kita katakan bahwa adalah salah satu produk reformasi gitu. Produk reformasi karena kita lihat bagaimana atau ketika itu publik, masyarakat, DPR melihat bahwa pentingnya ada regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban dari peristiwa-peristiwa ya peristiwa kekerasan, peristiwa macam-macam hal yang berkaitan dengan kepentingan untuk melindungi saksi dan korban dari berbagai peristiwa-peristiwa termasuk peristiwa-peristiwa pidana misalnya. Tentu Undang-Undang LPSK ini penting untuk menyesuaikan dengan KUHP yang baru. Jadi ini hal-hal yang menjadi pertimbangan kenapa Komisi 13 melihat perlu dan pentingnya atau urgensi daripada LPSK ini perlu diberikan penguatan kelembagaan maupun regulasi untuk kemudian mereka bisa lebih efektif bekerja. Kalau sebelumnya titik tekannya pada lembaga perlindungan saksi, kalau sekarang kita akan lebih luas yaitu perlindungan saksi dan korban. Orang tidak menganggap lembaga perlindungan saksi ini hanya kesannya lembaga teknis saja. Padahal ini fundamental right. Selama ini orientasi kita itu menghukum si pelaku. Tapi di sisi yang lain kita tidak pernah berpikir bagaimana nasib si korban. Tapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan kepada korban mau bersaksi dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya dan pemulihan hak-haknya. Pemerintah telah menyusun dan menyeleksi daftar inventaris masalah hasil dari masukan berbagai kalangan tentang substansi revisi RUU LPSK 2025. Poin penting tentang apa saja yang menjadi perdebatan dalam substansi RUU LPSK ini, pembahasannya dilakukan dengan para pakar dan stakeholder terkait. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang substansi yang menjadi bahasan RUU ini. Apresiasi tinggi kepada Komisi 13 DPR RI yang telah menginisiasi adanya perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan itu juga menjadi bagian dari prolegnas tahun 2025. 17 tahun LPSK sejak berdirinya tahun 2008 telah melaksanakan mandat konstitusionalnya dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban. Pemenuhan hak saksi dan korban, fasilitasi
restitusi termasuk juga bantuan medis, psikologis, dan psikososial. Bagi kami di lembaga, hal yang paling penting adalah seluruh substansi yang sudah ada perlu ada penguatan-penguatan, dan intinya terkait dengan target adalah betul-betul tetap dan bisa menjaga marwah perlindungan. Marwah perlindungan itu penting karena setiap pemberian perlindungan memiliki makna dan momentum yang progresif untuk perlindungan, pemenuhan hak saksi dan korban, dan tetap memperhatikan hak-hak saksi korban dan hak asasi manusia. Bagaimana korban-korban ini bisa speak up dan lembaganya menjadi kuat, eksistensinya benar-benar terasa di bawah. Ini melengkapi sebuah lanskap negara hukum. Proses pembahasan RUU LPSK ini dilaksanakan oleh DPR RI bersama pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Khususnya, aparat penegak hukum dan LPSK dilakukan secara maraton agar memperkaya substansi RUU ini. Sehingga diharapkan lahir undang-undang LPSK yang berkualitas dan berkeadilan. Paradigma inilah bahwasanya kita selaras dengan hasta citanya Pak Prabowo yang top priority itu, yang nomor satu itu memperkokoh ideologi Pancasila, negara hukum, dan hak asasi manusia. Kita ingin menjadikan perlindungan saksi dan korban menjadi bagian yang fundamental dan integral dalam peradilan pidana kita. Ini kuncinya. Selama ini keadilan kita retributif. Pelaku dihukum, pelaku digini-gini. Kita ingin keadilan yang juga restoratif. Jadi basisnya tadi dari hanya menghukum si pelaku, kita juga berpihak kepada korban. Tadi tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga memulihkan si korban. Di sisi yang lain, kita tidak hanya concern kepada aparat penegak hukum, ya polisi, ya jaksa, ya hakim, tapi di sisi yang lain ada kehadiran LPSK. Pendampingan maksudnya? Ya, ini melengkapi sebuah lanskap negara hukum. Tidak hanya melalui sosialisasi, tapi sekarang DPR sedang mengembangkan namanya meaningful participation. Jadi justru sedari awal saya membuka diri untuk berdialog dengan kelompok, sebanyak mungkin kelompok kepentingan. Saya sudah mendorong juga teman-teman LPSK untuk mengajak beberapa pesohor sebagai duta saksi dan korban. Itu untuk kemudian membuka cakrawala publik, membuka perspektif publik untuk info, untuk bergandengan tangan, walk hand in hand, bahasanya ayo bagaimana korban-korban ini bisa speak up dan lembaganya menjadi kuat, eksistensinya benar-benar terasa di bawah, dan jejak rekamnya ini benar-benar hadir mulai dari proses penyidikan, bahkan dari pelaporan sampai kemudian persidangan dan pasca putusan. Itu yang kita butuhkan, kolaborasi, Mas. Pemerintah menyambut baik usulan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU perlindungan saksi dan korban dengan mengedepankan pelibatan masyarakat secara aktif.
dalam berbagai kesempatan melakukan penyusunan daftar inventaris masalah dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Dari sejumlah daftar inventaris masalah tersebut dipilih mana saja yang dapat diterima menjadi substansi RUU PSK yang baru. Partisipasi yang bermakna dari publik untuk juga memberikan masukan-masukan, memberikan input-input di dalam pembahasan nanti, sehingga ketika undang-undang ini selesai, saya kira kita harapkan dia benar-benar efektif di dalam pelaksanaannya, sehingga memberikan perlindungan yang maksimal untuk para saksi atau untuk saksi dan korban-korban dari berbagai tindakan kekerasan yang terjadi. Kita berada pada sebuah trajektori yang sudah on the right track gitu ya. Apa itu? Bagaimana membangun sebuah sistem demokrasi yang integral, tidak hanya tadi saya bilang satu sisi, tapi sisi yang lain. Ini yang kita butuhkan hari ini. LPSK hadir sebagai boleh dibilang quote-unquote tangan malaikat, Mas. Oke, covering the both side. Tangan malaikat atau negara yang kemudian menjemput, memeluk, merangkul. Jadi korban tidak sendirian. Itu yang paling penting. Tapi yang paling penting esensinya adalah mereka-mereka yang berani bersuara, berani bicara untuk keadilan. Itu antara lain itu. Bagaimana kita mendorong juga agar mereka itu berani bicara, berani bersuara untuk keadilan. Dalam rangka antisipasi ke depan, meningkatnya banyak sekali permohonan dan sebagainya tadi. Tidak kalah pentingnya adalah akses keadilan dibuka melalui fungsi perlindungan. Mudah. Bagaimana fungsi perlindungan, akses keadilan melalui fungsi atau pelaksanaan perlindungan saksi dan korban itu menjadi tantangan kita. Kalau itu tuh bisa juga dimunculkan sedikit dalam substansi, ini menjadi penting. Dan semuanya itu adalah semata-mata untuk marwah perlindungan saksi dan korban. Karena setiap pemberian perlindungan memiliki makna dan momentum yang progresif untuk pemberian perlindungan, pemenuhan hak saksi korban yang mendasari pada hak-hak saksi korban dan hak asasi manusia. Keterlibatan masyarakat dalam RUU LPSK diharapkan mampu menghasilkan substansi undang-undang yang berkualitas. Tidak kalah pentingnya, sosialisasi yang cukup pun harus dilakukan agar tidak ada kesan negatif. Apabila nantinya undang-undang LPSK ini berlaku, diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya lembaga yang kompeten yaitu LPSK, dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak saksi dan juga korban. Demikian Rumah Parlemen kali ini, saya Minati Rohanta pamit undur diri. Sampai jumpa di Rumah Parlemen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.